Puji Tuhan, saya bersyukur bahwa Tuhan baik bagi kita semua. Dan saya percaya dimanapun kita berada pagi hari ini, Tuhan beserta dengan kita. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang secara khusus kiranya dapat menolong dan menguatkan kehidupan kita di hari-hari ini. Sebagai manusia biasa secara normal, siapapun saya dan saudara, saya menyadari dan saya percaya kita semua menyadari bahwa setiap kita memiliki ketakutan di dalam kehidupan. Itu hal normal. Tetapi dikuasai ketakutan, dikuasai kekhawatiran, itu adalah sesuatu yang tidak normal dari sisi pandangan firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Saya akan bacakan buat kita semua, dan kalau kita di rumah ada Alkitab, bukalah Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan, kita melihat satu latar belakang dari perjalanan murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Yesus. Kalau kita melihat dan mundur sejenak dari kisah ini, kita melihat kisah ini, perikop ini adalah hal peristiwa yang terjadi setelah Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang laki-laki ditambah perempuan dan anak-anak, dan masih sisa 12 bakul, padahal modalnya hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan dalam Alkitab dicatat bagaimana begitu banyak orang berbondong-bondong ikut Yesus karena mujizat itu. Setelah mujizat yang spektakuler, seperti biasa Yesus sebelum dan sesudah melakukan hal-hal yang besar, Yesus mengasingkan diri, bersendiri dengan Bapa. Dan itu yang Yesus lakukan, sehingga Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mendahului dia ke seberang. Itu yang kita sudah baca dari kebenaran firman Tuhan tadi. Dan apa yang terjadi dari kisah ini, kita melihat bahwa ketika dalam perjalanan di atas perahu menuju ke seberang seperti yang diperintahkan Yesus, murid-murid Yesus mengalami badai di tengah perjalanan. Dan mereka dengan susah payah mendayung. Firman Tuhan berkata, hampir mereka terus mendayung dan mereka sudah kepayahan. Kira-kira 2-3 mil jaraknya. Dan saat itulah baru Yesus datang. Nampaknya ketika mereka ada di satu titik sangat lelah, menanti, baru Yesus muncul. Satu hal yang kita pelajari dari kisah ini adalah yang pertama,
bahwa hidup mengikut Kristus ternyata bukan hidup tanpa masalah. Ini terjadi dalam hidup murid-murid Tuhan Yesus. Dan mereka baru saja menyaksikan dan ada dalam satu peristiwa di mana Yesus melakukan mujizat yang sangat spektakuler. Dan mereka sedang berada di dalam satu tujuan yang Yesus tetapkan buat mereka untuk menyeberang mendahului Yesus ke seberang. Tapi kok ada masalah, ada badai? Satu hal kita pelajari bahwa di dalam perjalanan mengikuti Yesus, tidak ada janji bahwa hidup ini tidak akan mengalami badai, tidak akan mengalami masalah. Karena hukum alam berlaku untuk semua orang. Contohnya kalau gempa, orang percaya, orang nggak percaya, kita mengalami bersama-sama. Kalau banjir, kita mengalami bersama-sama. Seperti halnya pandemi COVID-19 yang sedang terjadi hari-hari ini, kita alami bersama-sama. Seperti halnya hukum alam yang terjadi, dilalui dan dialami oleh murid-murid Yesus. Ada badai di tengah perjalanan di danau itu. Jadi Tuhan yang suruh mereka ada di dalam kehendak Tuhan, tapi mereka juga mengalami badai. Tetapi hal yang kedua, kita bisa melihat juga dari pelajaran ini, bahwa ada satu pelajaran iman, bahwa berkat itu nggak bisa diukur hanya dari hal-hal yang bersifat mujizat materi. Seperti contohnya mereka telah mengalami mujizat yang spektakuler ketika melihat Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki hanya bermodalkan 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi ternyata di dalam badai, di tengah danau yang berkecamuk, ada berkat yang khusus yang Tuhan berikan bagi mereka untuk kehidupan iman mereka. Jadi kadang-kadang kita orang Kristen selalu berpikir kalau kita diberkati itu kalau segala sesuatunya baik. Tapi kalau kita mengalami masalah ini bukan berkat, tidak ada hal yang baik di dalamnya. Firman Tuhan tidak berkata demikian. Hal yang ketiga kita pelajari bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya. Kalau kita anaknya, Tuhan gak mungkin biarkan kita. Itu yang sedang diajarkan dari peristiwa ini. Sekalipun ada kalanya kita berada di titik lelah, titik lemah, seperti halnya murid-murid Tuhan Yesus pada peristiwa ini. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak hadir di sana. Tuhan hadir, Tuhan mengerti. Pelajaran yang keempat adalah bahwa Tuhan itu tidak pernah datang terlambat. Tuhan tidak pernah terlalu cepat atau tidak pernah datang terlambat. Dia selalu bekerja tepat pada waktunya. Karena perspektif ilahi tidak sama dengan perspektif kita manusia yang terbatas ini. Kalau begitu, kita melihat bahwa ketakutan, kepanikan, kecemasan itu adalah sifat manusia yang seringkali merasa Tuhan itu terlambat, tapi Tuhan gak pernah terlambat. Dan ini yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka panik dan kepanikan mereka mengaburkan pandangan iman mereka untuk melihat pribadi Yesus yang hadir di tengah pergumulan. Kalau begitu masalah utama bukanlah badai itu sendiri, tetapi pribadi murid-murid Tuhan Yesus. Karena itu saya ingin kita merenungkan dari satu topik pada pagi hari ini tentang imunitas rohani. Hari-hari ini kita sedang menaikkan dan meningkatkan imun tubuh kita. Karena kita tahu kita harus taat prokes. Tapi ternyata ada orang-orang yang taat prokes kalau imun lemah bisa terserang virus juga. Pada akhirnya kita tahu kita harus memang menjaga dari sisi luar. Tetapi kita harus membangun kekuatan dari dalam. Dan hidup iman kita pun demikian. Kita tahu di dalam hidup kita orang percaya ada perlindungan Tuhan yang tidak terbatas. Firman Tuhan katakan dia memerintahkan malaikatnya mengawal kehidupan orang-orang percaya. Bahkan berkemah di sekeliling kita. Tetapi bukan berarti bahwa badai tidak dapat menghantam kehidupan kita. Badai bisa datang kapan saja, di dalam situasi apa saja. Tapi satu hal yang perlu ditingkatkan dalam hidup saya dan saudara orang percaya adalah kekuatan di dalam roh. Roh yang kuat akan menolong. Mental kita menjadi kuat dan itu akan berdampak kepada fisik kita.
Kita kerap kali tidak dapat menghindarkan diri dari sakit penyakit, dari masalah. Ada kalanya kita tidak berbuat salah, tetapi kita bisa menghadapi itu. Tetapi satu hal kita tahu, bahwa Tuhan tetap beserta kita. Yang terpenting adalah bagaimana membangun imunitas rohani kita. Imunitas rohani bukan hanya berbicara tentang daya tahan, tetapi juga di sini berbicara tentang daya juang. Dan kita berpikir apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yesus berjalan di atas air ini. Kita melihat dari satu sisi, melihat dari sisi murid-murid Yesus. Mereka adalah orang-orang yang khusus. Berjalan bersama Yesus, melihat secara langsung perbuatan-perbuatan Yesus dan mujizat-mujizatnya. Menerima pengajaran secara langsung dari Yesus. Kurang apa mereka? Mereka melihat dengan mata mereka sendiri tentang siapa Tuhan yang menjadi guru mereka, Yesus Kristus. Tapi di satu sisi, melalui pengalaman badai ini, kita melihat bahwa Tuhan sedang membawa mereka. Bahwa pengenalan akan Kristus bukan sekedar sebuah pengetahuan. Menerima pengajaran, ya harus. Melihat secara langsung, ya penting. Tetapi pengalaman iman, pengenalan akan Tuhan adalah sebuah pengalaman hidup berjalan dengan Tuhan. Karena itu ada 3 hal yang kita bisa ambil, satu kebenaran yang kita bisa tarik keluar untuk diaplikasikan dalam hidup kita. Bagaimana meningkatkan imunitas rohani kita. Yang pertama adalah untuk memudahkan mengingat, be still in God. Tetaplah di dalam Allah, dan ini juga bisa berarti menjadi tenang di dalam Allah. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Murid-murid Yesus sudah kenal Yesus lewat pengajaran, lewat apa yang mereka lihat. Tapi ketika badai datang, paniknya luar biasa. Sampai Yesus dikira hantu. Mereka begitu ketakutan, seperti orang yang gak punya pengharapan. Mereka bingung apa yang harus dilakukan. Karena itu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ketika Yesus datang. Apa yang Yesus lakukan? Yesus menenangkan murid-muridnya. Perlu dia menenangkan badainya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, badai belum tenang. Tetapi ketika kita tenang di dalam Allah, maka segala sesuatu akan baik-baik saja. Karena itu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan ingin supaya kita bisa tenang menghadapi segala sesuatu. Aduh Bu, bagaimana mau tenang di tengah kondisi seperti ini? Saya terpapar, saya mengalami hal-hal yang menekan ekonomi. Satu hal, kita dapat tenang hanya kalau kita dekat dengan Tuhan. Dan bagaimana caranya? Yang pertama, peganglah firman dalam hidup kita. Belajar dari murid-murid Yesus, sebenarnya kalau mereka ingat, Yesuslah yang menyuruh mereka ke seberang. Yesus gak mungkin nyuruh mereka dan biarkan mereka sendiri. Firman Tuhan adalah dasar dari kehidupan kita. Janji-janji Tuhan ya dan amin buat hidup saya dan saudara. Ibrani 13 ayat 5, Yesus berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan menyertai kita. Yesaya 43 ayat 2 bahkan berkata, apabila engkau menyeberang melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanyutkan. Karena Tuhan, aku Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai kita. Peganglah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perisai iman yang melindungi kita. Dan pedang roh kita menghadapi setiap intimidasi.
Selain firman, apa yang bisa membuat kita menjadi tenang di dalam Allah, yaitu doa. Perhatikan Yesus sebelum dan sesudah melakukan pelayanan, dia bersendiri dengan Bapa. Bahkan Yesus mengajar murid-muridnya tidak mengajar berkhotbah dan melakukan hal-hal yang lain. Yesus mengajarkan mereka untuk berdoa. Berdoa bukan hanya saat darurat. Berdoa bukan hanya kala ketika ada badai dan tekanan. Tapi doa adalah sebuah bentuk persekutuan dan penyerahan diri kita setiap hari kepada Tuhan. Orang yang bersekutu dengan Tuhan. Orang yang hidup dalam firman. Kita semua pasti menghadapi saat-saat sulit dalam hidup kita. Tetapi Tuhan memberi damai sejahtera dan ketenangan bagi orang yang biasa duduk diam di kaki Tuhan. Terimalah ketenangan dari Tuhan melalui doa kita. Saya tidak tahu, tidak dicatat apakah murid-murid berdoa dulu baru menyeberang. Tetapi intinya di antara murid-murid ini adalah orang-orang yang dulunya bekerja sebagai nelayan. Mereka sudah terbiasa dan terlatih. Dan kalau kita renungkan, kadang-kadang kita pun demikian. Ada kalanya dalam hidup ini kita terlalu terbiasa dan kita merasa bahwa kita mampu melakukan dengan kekuatan kita. Karena kita sudah terlatih untuk semua itu. Tetapi Tuhan mengizinkan sesuatu badai agar membangunkan iman kita. Bahwa kekuatan dan keterampilan manusia kadang tidak cukup untuk mengatasi masalah. Kita perlu penyerahan diri, penyerahan hidup kepada Tuhan. Dan di saat kita menyerahkan kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan, kita mengalami ketenangan di dalam Allah. Menjadi tenang di dalam Tuhan ini juga berbicara tentang iman. Dan bicara tentang iman tidak sekedar berbicara tentang sebuah pengetahuan. Tetapi berbicara tentang sebuah pengalaman hidup pribadi dengan Tuhan. Murid-murid sudah diajar langsung oleh Tuhan. Mereka melihat langsung perbuatan-perbuatan Yesus yang besar. Tapi sekarang Tuhan membawa mereka untuk masuk dalam satu dimensi, satu tingkat pengenalan akan Tuhan di dalam praktek iman. Kita semua tentu punya pengetahuan firman. Kita tahu janji-janji Tuhan. Tetapi yang perlu adalah bagaimana Tuhan membimbing kita di dalam praktek iman di tengah-tengah pengalaman badai kita. Dan di dalam iman ada pengenalan akan Allah dan mengenal Allah juga mengenal jati diri kita di dalam Kristus. Kalau Yesus adalah Tuhan kita, maka dialah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Selama kita berada di bawah kepemimpinannya, kita dilindungi oleh Tuhan. Kalau Yesus adalah gembala bagi jiwa kita, maka selama kita menjadi domba-domba yang taat kepadanya, kita ada di dalam penggembalaan gembala agung kita. Kenal Tuhan dan kenallah jati diri kita di dalam Kristus. Ketika itulah kita dapat menjadi tenang di dalam Allah. Kita dapat tetap tinggal di dalam Dia. Dan itu akan meningkatkan imunitas rohani kita. Manusia ini mudah panik. Tetapi orang-orang yang tenang akan lebih dapat mengendalikan diri dan mengatasi keadaan. Hal yang kedua, hal yang pertama tadi be still in God. Yang kedua, be focus. Menjadi fokus. Apa hubungannya fokus dengan imunitas rohani? Ya, ada hubungannya. Kita bisa renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Yesus yang menyuruh murid-muridnya ini ke seberang. Dalam perjalanan itu badai datang. Tetapi sebagai murid-murid Tuhan, kalau mereka menyadari bahwa Tuhan yang menyuruh mereka ke seberang, jadi harusnya pandangan mereka tertuju kepada tujuan, bukan kepada badai. Lah iyalah, masa enggak di tengah perjalanan terjadi halangan? Bukankah mereka sudah melihat keajaiban Tuhan? Tuhan yang berkuasa atas hukum alam.
Tuhan yang berkuasa bahkan atas kematian, atas segala kemustahilan. Tapi satu hal kita renungkan, badai kerap kali hanya sebagai pengalih tujuan. Badai datang untuk mengalihkan kehidupan iman orang percaya dari tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Apa tujuan kita? Tujuan kita untuk berjalan melalui setiap pengalaman hidup ini dengan mata yang tertuju kepada Kristus pemimpin kita. Dan tujuan keberadaan orang percaya di dunia ini adalah Tuhan memilih kita dan Tuhan menetapkan kita untuk menghasilkan buah, untuk pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, kata firman Tuhan. Jadi apa yang kita alami dalam hidup kita, tantangan dan pergumulan, seringkali berusaha mengalihkan kita dari fokus hidup yang sesungguhnya. Semakin besar masalah yang kita lihat, semakin kecil kelihatan Tuhan kita. Tapi semakin Tuhan itu besar, semakin kita memandang kepada tujuan yang kekal, maka ada kekuatan untuk melangkah, mengatasi setiap pergumulan. Kadang-kadang kita tidak dapat menyingkirkan halangan, tetapi kita dapat membangun kekuatan untuk melewatinya bersama dengan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, ini pandemi, kita bisa apa Tuhan? Kami mengalami sakit penyakit, kami mengalami bahkan ancaman kematian, kami mengalami kesulitan di dalam ekonomi. Kami bisa apa untuk mengerjakan tujuan Tuhan di hari-hari ini? Badai, pandemi bisa mengalihkan tujuan kita. Saya juga merenungkan dalam kehidupan ini. Tetapi saya percaya ada pesan dan tujuan ilahi yang masih tetap sama bagi saya dan saudara orang percaya. Marilah di masa-masa ini kita bangkit. Kita katakan apa yang harus kita katakan. Kita saksikan apa yang harus kita saksikan. Kita doakan apa yang harus kita doakan. Dan kita lakukan apa yang harus kita lakukan dan dapat kita lakukan. Untuk menolong bangsa kita. Untuk menolong keluarga kita. Untuk menolong masyarakat kita. Untuk menolong orang-orang di sekeliling kita. Dengan satu tujuan. Agar dunia lihat Kristus dalam hidup saya dan saudara. Mari kita balikan keadaan dengan iman kita. Mari kita ambil momen ini menjadi momennya Tuhan. Peluang bagi Tuhan untuk memakai hidup saya dan saudara. Untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Ceritakan dan saksikan tentang Tuhan lewat berbagai cara. Lakukan apa yang dapat kita lakukan dengan apa yang kita punya hari ini. Jangan biarkan iblis merebut momen ini. Dengan mengintimidasi kehidupan kita, termasuk meneror kita dengan ketakutan, dengan kecemasan, dengan kepanikan. Sehingga kita mengaburkan pandangan kita melihat Yesus seperti hantu. Sepertinya Yesus tidak hadir. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bangkitkan dan tingkatkan imunitas rohani kita. Untuk minta Tuhan pakai hidup kita menjadi alat dalam tangan Tuhan. Kita tidak tahu pandemi ini kapan berakhir. Tapi yang pasti, biarlah pandemi, kebangunan rohani, pertobatan, keselamatan, kebangkitan umat Tuhan di hari-hari yang terakhir menjelang kedatangan Kristus kedua kali ini adalah penuaian terakhir. Saya dan saudara harus bangkit bagi Kristus untuk mengambil peluangnya Tuhan untuk kita dapat dipakai menjadi alat dalam tangan Tuhan. Saya tidak tahu apa profesi Bapak Ibu hari ini. Karunia dan talenta kita berbeda. Tetapi apa yang kita punya hari ini. Kita mau berkata, Tuhan, aku tidak mau beralih dari fokus. Aku mau menyeberang ke seberang dengan selamat. Berjalan dengan Tuhan melewati badai. Dan kita pasti menang karena Tuhan bersama kita. Dia El Gibor kita, pahlawan gagah perkasa yang berjalan di depan kita umatnya. Dan dia adalah Jehovah Nisi, Tuhan keberanian kita, Tuhan panji-panji kita, Tuhan kemenangan, Tuhan keselamatan kita. Dia Jehovah Shammah, Tuhan yang hadir menyertai kita.
Yang terakhir, bagaimana kita dapat meningkatkan imunitas rohani kita, yaitu be positive. Yang pertama, be still in God. Yang kedua, be focus. Yang ketiga, be positive. Maksudnya apa? Menjadi pribadi yang positif. Murid-murid Yesus melihat Yesus berjalan di atas air. Waktu mereka takut karena badai, mereka berteriak, itu hantu. Padahal mereka sudah tahu bahwa hanya Yesus, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, yang telah menyuruh mereka untuk ke seberang. Yesus berkuasa mengatasi hukum alam dengan segala mujizat yang mereka sudah lihat. Yesus sudah nyatakan itu. Pandangan iman menjadi kabur karena ketakutan, kecemasan, dan kepanikan. Dan Yesus berkata apa? Aku ini, jangan takut. Apakah kita hari-hari ini berada dalam tekanan, dalam ketakutan yang berlebihan, dalam kecemasan? Yesus datang buat kita anak-anaknya dan berkata, aku ini, jangan takut. Petrus jadi berani waktu dia dengar Yesus bilang, apabila engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air. Dan waktu Yesus bilang, datang Petrus. Waktu Petrus lihat Yesus, Petrus bisa berjalan di atas air. Tapi waktu Petrus lihat badai, dia tenggelam. Hidup kita pun demikian. Karena itu, jadilah pribadi yang positif dengan menjadi orang yang hatinya dan pandangannya tertuju kepada Yesus. Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Sikap positif sebagai anak Tuhan itu berarti tetap memilih untuk percaya di tengah-tengah hal-hal yang sulit. Sikap positif sebagai anak-anak Tuhan adalah tetap bersyukur dan bersuka cita karena kita memiliki Tuhan dalam hidup kita. Sikap positif sebagai anak-anak Tuhan adalah tetap memandang kepada Tuhan walau banyak hal kita alami dalam hidup kita sepertinya nggak sesuai harapan. Sikap positif sebagai anak-anak Tuhan adalah kita melihat segala kemungkinan dan peluangnya Allah di tengah-tengah kemustahilan. Allah hadir di tengah umatnya. Allah hadir, dia bersama kita. Dia tetap setia, dia berjalan di depan kita. Dia sekali-kali tidak meninggalkan kita dan tidak melupakan kita. Bangunlah imunitas rohani kita. Lebih kuat dan lebih kuat. Melawan setiap virus-virus dunia ini. Virus bukan hanya virus penyakit dan virus kematian. Virus ketakutan, virus kecemasan, virus keduniawian. Dan segala hal yang bisa meracuni hidup kita orang percaya. Kita hanya dapat mengalahkan itu dengan imunitas rohani kita. Tuhan menolong kita anak-anaknya. Tetaplah kuat. Jadilah tenang. Tetaplah fokus pada tujuan kita. Dan tetaplah menjadi positif. Saya percaya aliran-aliran kesembuhan turun saat umatnya bangkit di hadapan Tuhan. Roh kehidupan mengalir saat kita umatnya berdiri untuk melakukan panggilan kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat janji-Mu. Ya dan amin buat hidup kami. Tuhan ampuni segala ketakutan, kecemasan, dan kepanikan kami. Seolah-olah Tuhan tidak hadir. Tapi kami percaya apapun terjadi dalam dunia ini, Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Engkau bersemayam di atas tahta-Mu dan memegang kendali atas hidup kami, umat-Mu. Saya berdoa, teguhkanlah hati kami sebagai anak-anak-Mu untuk membangun iman kami di atas pengenalan pribadi, pengalaman iman dengan Tuhan. Berkatilah setiap umat-Mu pada pagi hari ini, dan hamba kembalikan firman-Mu untuk Engkau meteraikan dan teguhkan dalam hati setiap kami. Di dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.